Puji nama Tuhan, shalom. Boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Boleh sapa yang ada di kanan kirinya katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang di Gereja YS Jakarta. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami sungguh berterima kasih sebab Engkau baik. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin menaikkan ucapan syukur terbaik dari hati kami. Sebab Engkau layak dipuji, sebab Engkau layak ditinggikan di tempat ini. Beracaralah di tempat ini Tuhan, ibadah ini milik-Mu, diri kami sepenuhnya milik-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah, Yeshua HaMashiach, bless you. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Dengan segenap hatimu katakan, jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Sungguh kami percaya Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur
terjadi. Yesus selalu besertaku. Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur. Bersyukur sebab Engkau baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari beri suara-suara yang terbaik untuk Yesus Kristus Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Ku bersyukur. Untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan, ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu beserta. Mari naikkan ucapan syukur terbaik. Ku bersyukur. Katakan Yesus, Yesus selalu besertaku. Sekali lagi dengan iman, Yesus selalu besertaku. beri sorak-sorai terbaik, termegah, termulia bagi Yesus Tuhan. Mari sembah, kami naikkan hanya bagimu Yesus, kami berterima Sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji, Engkau Tuhan yang layak terima segala ucapan syukur kami. Karena itu kami mau menyembah, kami mau bersyukur untuk kasih setiamu, untuk segala kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita berkata-kata di dalam bahasa roh. Kau yang kami Kami bersyukur sebab Yesus baik. Kami bersyukur sebab mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kau layak terima segala pujian kami Tuhan. Kau Yesus, Kau yang mulia, kami mau bersyukur
segenap hatimu katakan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Sebab Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian kami. Karena itu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami mau katakan. banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu katakan. Ku bersyukur Bapa, Amin. ku bersyukur Tuhan, Sebab Engkau setia Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, segenap jemaat bangkit berdiri. Mari sembah Yesus. Haleluya. Dia layak terima segala ucapan syukur, Dia layak disembah. Mari dengan iman sama-sama berkata. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sebab tak ada lembah gelap, Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Kami
Thank you Jesus, thank you Jesus. Dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, yes Jesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Amin. Mari tepuk tangan terbaik untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur Bapa, kami naikkan syukur kami hanya bagi Yesus. Jesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tepuk tangan 2 kali lebih meriah untuk Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Karena sukacita hanya ada di dalam Tuhan. Hey, yuk sama-sama katakan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Katakan segala bebanku. Segala bebanku pun digantikan Selama ku ada di dalam-Mu. Come on, say. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Katakan kau ada mendampingi hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikanku kekuatan-Mu. berikan kekuatan Dengan roh-Mu. Katakan janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Here we go. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, serukan haleluya. Oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Bon, saya mau lihat tangan di HS Jakarta. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on, hey. Sama-sama kita sorakan bagi kemuliaan Tuhan. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh yeah. Saya mau dengar suara yang dahsyat.
kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Hey. Haleluya. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Yang siap bersukacita, katakan haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan berkata, dengan imanku berjalan bersamamu Yesus Tuhan, memandang pada tujuan. sebab janjimu pengharapan kami, Janjimu pengharapanku, firman-Mu terangi jalanku, Yesus Kau sumber kuatku. Takkan ku ragu, sebab Kau sertaku, takkan ku goyah. everybody Kau say, memilih hidupku, Yesus Kau yang menangkan hidupku. Dengan imanku percaya, Kau beriku kemenangan. Yesus Kau yang menangkan hidupku. Sungguh hatiku percaya, dan jiwaku pun bersorak selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. bersama katakan dengan iman. Dengan imanku berjalan bersamamu Yesus Tuhan, memandang arah tujuan. Sebab janjimu Tuhan, Janjimu pengharapanku, firman-Mu terangi jalanku, Yesus Kau sumber kuatku. haleluya. Takkan ku ragu, sebab Kau sertaku, takkan ku goyah, sebab Kau menangkan hidupku. Yesus Kau yang menangkan hidupku. Dengan imanku percaya, Kau beriku kemenangan. Yesus Kau yang menangkan hidupku. Sungguh hatiku percaya, dan jiwaku pun bersorak selamanya. Memusik memuji Tuhan. Sebab Engkau Yesus yang layak dipuji, Engkau Yesus yang layak ditinggikan. Yes, amin. Mari segera hatimu berkata, Yesus Kau yang mengangkat hidupku. Dengan imanku percaya, Kau beriku lebih dahsyat lagi kemenangan. saudara. Yesus Kau yang mengangkat hidupku. Sungguh hatiku percaya, dan jiwaku pun bersorak. Yesus Kau yang mengangkat hidupku. Dengan imanku percaya, Kau beriku kemenangan. Yesus Kau yang mengangkat hidupku. Sungguh hatiku percaya, dan jiwaku pun bersorak selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. One more time say, Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. yes Jesus.
kita menyiapkan hati untuk memberi persembahan. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kami ada sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Sekarang kami akan memberi yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Dengan iman sama-sama kita katakan, amin. Sebab kami tidak akan takut Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu beserta kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Yesusku, Yesusku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Yesus kami. Sebab Engkau Yesusku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus.
Yesus memberiku berikan suaramu. Memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan, setiap kemenangan Yesus. Kemenangan kami percaya Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Cuma Tuhan boleh sendiri katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Ini anak-Mu Tuhan, kami mau berserah padamu. Kami percaya setiap kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Syukurmu bagi Tuhan Yesus, sebab Dia baik, Dia sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami tak pernah sendiri, sebab kami tahu Engkau serta kami. Segala pujian dan syukur Tuhan, hanya namamu Yesus, Yesus, Kau yang memberi. Kami sembah, kami puji namamu Tuhan, Kau yang memberi. Sebab hanya namamu Yesus, Kau yang memberi. Sebab kami tahu bersamamu kami aman Tuhan.
Sebab kami tahu saat bersamamu, kami percaya kami aman dalam-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mengangkat kedua tangan kami mau berserah bagi-Mu Yesus. Kami percaya di dalam tangan-Mu hidup kami aman, hidup kami kuat, sebab kami tahu Engkau Immanuel, Engkau beserta kami Yesus. Maka kami akan menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan. Ku percaya, sebab kami percaya Tuhan, berkat-Mu atasku kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. lebih lagi kita katakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan kami kembalikan hanya untuk nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang disenangkan di tempat ini Tuhan. Kalau kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami tahu Tuhan, tempat yang paling indah kami ada di dalam hadirat Tuhan. Karena kami temukan kepuasan yang tidak kami temukan di tempat lain, kecuali hanya di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan saat terindah, kami mau mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku yang setia. Kami boleh berbuah-buah Tuhan, sehingga buah kami dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami bebaskan roh kami. Dan biarlah Roh Kudus Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan hanya Engkau yang kami puji, yang kami muliakan. Dan kalau ada kuasa-kuasa yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan saat ini, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Tuhan yang berotoritas atas pemberitaan firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan tidak pernah akan tergoncangkan. Dan firman Tuhan akan hidup selama-lamanya dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau yang berfirman, Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, yang banyak kekurangan, tapi kami percaya
Tuhan yang memampukan dan Tuhan yang berfirman untuk kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangan, shalom. Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Terima kasih buat Pastor Petrus dan Ibu Eva yang sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini, bersama-sama melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan perkenalkan kalau ada yang belum kenal saya, nama saya Feni, saya punya seorang suami dan 4 orang anak. Dan baru lebih kurang 3 bulan saya dan keluarga tinggal di Jakarta. Sebelumnya saya ada di Palembang dan mengikuti suami. Sekarang kami sekeluarga tinggal di Jakarta. Puji Tuhan, semua karena rencana dan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Cukup ya perkenalannya. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah Call to be Safe, yang diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan 17. Boleh ditampilkan Bapak Ibu, kita baca bersama-sama ya firman Tuhan ini. Baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Dipilih untuk diselamatkan. Saudara, boleh dibuka ayatnya? Oke. Dua Tesalonika 2 ayat ke-13 sampai dengan ke-17. Oke, terima kasih. Mari kita membaca Bapak Ibu. Dipilih untuk diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepada Elohim karena kamu. Sebab sejak semula Elohim telah memilih kamu untuk diselamatkan oleh Roh yang menyucikan kamu dan oleh kebenaran yang kamu percayai. Untuk itu, Dia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, supaya kamu beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kami berikan kepadamu, baik secara lisan maupun secara tertulis. Tuhan kita Yesus Kristus dan Elohim Bapa kita yang telah mengasihi kita dan karena anugerahnya telah memberi kita penghiburan kekal serta pengharapan yang indah. Ayat terakhir. Kiranya menghibur hatimu dan meneguhkan kamu dalam segala perkataan dan perbuatan baik. Puji nama Tuhan, firman yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita dipanggil untuk diselamatkan Bapak Ibu. Sungguh kasih karunia Tuhan, sungguh hak istimewa yang saya dan Bapak Ibu dapatkan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan saya yakini, saya juga percaya Bapak Ibu yakini saat ini bahwa kita adalah orang yang percaya. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan salib, dengan karya Yesus yang luar biasa. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal, dengan darahnya yang kudus, yang mendatangkan pengampunan dosa bagi setiap saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Dengan karya Tuhan yang luar biasa, dengan maha karya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, saya dan Bapak Ibu dipilih untuk diselamatkan. Dan saya percaya itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Itu adalah hak istimewa. Kasih karunia itu Tuhan berikan bukan karena usaha dan karena kebaikan kita. Tapi kasih karunia Tuhan itu Tuhan berikan secara cuma-cuma Bapak Ibu. Tapi bukan murahan,
bukan untuk kita seenaknya, karena kasih karunia Tuhan kita diberikan untuk kita boleh taat, untuk kita boleh menjalankan apa yang Tuhan mau, dipilih untuk diselamatkan. Dan anugerah terindah saat ini adalah anugerah yang Bapa Yahweh berikan kepada saya dan Bapak Ibu. Bukan karena perbuatan, sekali lagi, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena Yesus, karena pribadi Yesus yang sungguh-sungguh sangat mengasihi saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semua ini karena kita dipilih untuk diselamatkan. Dan saya percaya Tuhan memilih saya dan Bapak Ibu ada di tempat ini pasti punya rencana, pasti punya tujuan, pasti punya destinasi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mungkin destinasinya Tuhan sama saya berbeda dengan destinasinya suami dan atau Ibu Eva dan juga Pak Petrus dan juga Bapak Ibu di tempat ini. Tapi saya percaya destinasinya Tuhan, tujuan Tuhan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, from glory to glory, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan lagi Bapak Ibu buat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita sama-sama mau belajar. Elohim telah memilih saya. Coba Bapak Ibu bilang bersama-sama, Elohim telah memilih saya untuk diselamatkan. Sekali lagi dengan suara yang keras Bapak Ibu, Elohim telah memilih saya untuk diselamatkan. Puji Tuhan, Elohim telah memilih kita, telah memilih saya untuk diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepada Elohim karena kamu, sebab sejak semula Elohim telah memilih kamu untuk diselamatkan oleh roh yang menyucikan kamu dan oleh kebenaran yang kamu percayai. Pemilihan Tuhan adalah karya maha, karya yang luar biasa. Dan sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan yang menyempurnakan itu semuanya. Dan sekarang Bapak Ibu, karena kita sudah diselamatkan, itu artinya kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita tidak dalam intimidasi lagi Bapak Ibu. Karena kita sudah percaya, kita sudah bebas dari segala kutuk dan dosa. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang baik. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu semuanya, jangan mau lagi diintimidasi oleh kuasa-kuasa iblis, oleh kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali menghantui pikiran kita, seringkali bermain dalam area pikiran kita Bapak Ibu. Saya juga seringkali kalau berpikir, Tuhan, kenapa saya ada di tempat ini sekarang? Kenapa saya ada di kota yang baru? Saya harus menata kehidupan yang baru Tuhan. Selama 43 tahun dari saya lahir, saya besar di Palembang. Tapi saya tahu, saya percaya dan saya mau imani bahwa saya sudah diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan pasti punya tujuan yang terbaik dalam kehidupan saya. Dan saya dan Bapak Ibu diselamatkan oleh Roh Kudus yang menyucikan kita dan oleh kebenaran yang kita percayai. Siapa kebenaran itu Bapak Ibu? Yaitu Yesus sendiri. Yesus pribadi satu-satunya yang benar, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Yesus satu-satunya pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Boleh dibuka, minta tolong multimedia, 1 Korintus 6 ayat 11. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini, 1 Korintus 6 ayat 11. Beberapa di antaramu dulu memang seperti itu, tetapi sekarang kamu telah dibasuh, dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Elohim kita. Bapak Ibu percaya kita semua sudah dibasuh, dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus? Siapa yang percaya Bapak Ibu boleh lambaikan tangan, puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Jelas-jelas Bapak Ibu firman Tuhan berkata,
sekarang kamu telah dibasuh, dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Elohim kita. Jadi dalam hidup kita, dalam hati kita itu sudah ada roh. Ada Roh Kudus. Roh Kudus tuh gak keluar masuk Bapak Ibu. Dia gak on off seperti kalau kita nyalain lampu, kalau kita mau kamar mandi kita nyalain on. Nanti kalau kita keluar dari kamar mandi kita offin lagi. Enggak seperti itu. Tapi Roh Kudus, roh yang Tuhan berikan itu sudah tinggal diam di dalam kehidupan kita. Roh itulah yang menyucikan kita, yang membenarkan kita, dan yang menyelamatkan kita. Dan satu kebenaran yang harus kita tahu, bahwa Yesus itu satu-satunya pribadi yang luar biasa dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Kita buka lagi di Yohanes 1 ayat 17. Di Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat telah diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Karena kita sekarang seperti tadi sudah saya katakan, bahwa sekarang Bapak Ibu kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup dalam anugerah dan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan ada yang lagi yang mau terintimidasi Bapak Ibu ya. Kita semua sudah dimerdekakan, kita semua sudah dilepaskan, dibebaskan. Dan kita semuanya sudah terima pengampunan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Dan yang kedua Bapak Ibu semuanya, Elohim telah memilih saya, Elohim telah memilih kita untuk dimuliakan. Boleh katakan lagi Bapak Ibu sama-sama, Elohim telah memilih saya untuk dimuliakan. Elohim telah memilih saya untuk dimuliakan. Ini terambil dari Roma 8 ayat 30. Saya bacakan buat kita semuanya. Dan mereka yang telah ditetapkannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Jadi jelas Bapak Ibu dalam firman Tuhan, siapa yang dipanggil? Siapa yang dipanggil? Kita semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini, tanpa terkecuali satupun dari kita. Kita yang dipanggil, kita juga yang dibenarkan. Dan kita yang sudah dibenarkan, maka kita juga yang akan Yesus muliakan. Hidup kita sungguh-sungguh berbeda ya dari orang yang tidak percaya kepada Kristus. Karena seperti tadi kita sudah terima kasih karunia, kita sudah terima mahakaryanya Yesus di kayu salib. Dan kita telah dipanggil melalui Injil kebenaran, sehingga hidup kita menjadi baru dan terus mengalami kemuliaan demi kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Dipanggil untuk dimuliakan. Dimuliakan melalui apa? Dimuliakan melalui Injil yang diberitakan. Injil, kebenaran, kabar baik. Itu adalah firman Tuhan sendiri Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang dengan firman Tuhan, dengan Injil yang Bapak Ibu sudah percayai sampai dengan saat ini. Di sini banyak sekali janji-janji Tuhan, banyak sekali kekuatan yang Tuhan berikan. Yang kadang saat mungkin kalau kita baca dalam kelemahan, ada rema yang kita dapatkan. Itu semuanya karena dalam firman Tuhan ini, saya percaya firman ini adalah firman yang Tuhan bicarakan sendiri. Firman yang tidak pernah berdusta. Bahkan ketika apa yang sudah Tuhan janjikan dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu, Dia pasti akan menggenapi. Percaya Bapak Ibu, Tuhan akan menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi Injil ini jangan dilupakan Bapak Ibu. Kita harus punya waktu untuk buka kitab kita. Kita harus punya waktu intim bersama dengan Tuhan. Kita harus punya waktu
untuk kita boleh baca renungan firman Tuhan. Dan saya pun diajar, saya pun ditegur oleh Tuhan untuk saya konsisten, untuk saya boleh memberikan hari-hari waktu saya untuk lebih belajar, mengagumi firman Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga yang ada di tempat ini. Mari kita sama-sama untuk boleh mendalami, untuk kita boleh lebih menggali lagi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Dan sama seperti Injil, kita ini Bapak Ibu, kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Kita ini loh dibaca oleh setiap orang. Pernah gak Bapak Ibu, ada orang yang berkata, kamu orang Kristen ya? Iya. Kenapa Bu? Kelihatan karena kita semua ada sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Percaya Bapak Ibu? Coba berikan sukacita yang terbaik hari ini. Senyuman buat Tuhan Yesus. Boleh toleh kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Ya, kelihatan kan dari mukanya bahwa kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita, yang selalu mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, yang selalu mengalami keajaiban Tuhan Bapak Ibu. Dan yang terpenting Bapak Ibu, kita ini dilihat karena orang Kristen itu penuh dengan kasih. Jadi Bapak Ibu, apa yang dunia labelkan, apa yang dunia berikan kepada orang Kristen, kamu berbeda ya dengan orang dunia. Karena orang Kristen, orang percaya, orang yang di hatinya ada Yesus, ada Roh Kudus, itu pasti bisa memancarkan kasih, bisa mengimpartasi kasih. Kasih yang apa? Kasih yang bagaimana? Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Seperti kasih yang Yesus berikan di kayu salib. Dia sudah mati bagi saya dan Bapak Ibu. Itu kasih yang luar biasa Bapak Ibu. Kasih yang tidak bisa kita temukan di tempat lain. Saya kalau merenungkan kasih Tuhan Bapak Ibu, saya kadang bisa nangis. Siapa saya ini Tuhan? Sehingga Engkau begitu mengasihi saya. Ketika saya jatuh, Tuhan angkat saya. Ketika saya lemah, Tuhan angkat saya. Dan ketika saya salah jalan, Tuhan juga tetap sayang sama saya Bapak Ibu. Dan percaya, kasih sayang yang Tuhan berikan, itu ada untuk selama-lamanya. Tidak pernah berkurang sedikit pun. Saat kita melakukan kesalahan, tidak mengurangi kasihnya Yesus kepada saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Luar biasa Yesus yang kita sembah. Dan kalau tadi kita dipanggil untuk dimuliakan melalui Injil yang kita beritakan. Dan yang kedua, berpegang teguh Bapak Ibu pada ajaran yang telah diberikan secara lisan maupun tulisan. Dan sebagai umat yang percaya kepadanya, sebagai anak-anak pilihan Tuhan, kita harus bertahan di dasar Injil Kristus dan mengandalkan ajaran kebenaran Tuhan Yesus. Meski di dunia ini kita hidup dengan kesementaraan Bapak Ibu, kita harus memikirkan juga perkara-perkara yang di atas. Karena kita tahu tidak selamanya kita hidup di dunia. Dunia hanya menawarkan kesenangan. Dunia hanya menawarkan keglamuran, hanya menawarkan kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang ada masanya. Tapi berkat, kebaikan, keajaiban yang Yesus tawarkan kepada kita, itu ada sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Untuk saya dan Bapak Ibu yang ada di tempat ini, boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Dan yang ketiga, Elohim memanggil saya, Elohim telah memilih saya untuk diberi penghiburan kekal. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Ada yang ingat? Elohim telah memilih saya untuk diselamatkan. Elohim telah memilih saya untuk dimuliakan. Dan yang ketiga,
Elohim telah memilih kita, memilih saya untuk diberikan penghiburan yang kekal. Ini janji Tuhan loh Bapak Ibu. Ini bukan hanya omongan yang kita terima, tapi benar-benar janjinya Yesus dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Luar biasa Yesus itu. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia selalu menemani kita. Roh yang ada di dalam kita Bapak Ibu. Roh Kudus. Roh itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Percaya Bapak Ibu. Roh Kudus itu. Roh yang mendisiplinkan kita. Roh yang menegur kita. Roh yang mengingatkan saya dan Bapak Ibu. Saat kita melenceng, berbalik dikit, ayo balik lagi jalan yang lurus. Saat kita lagi gelisah, saat lagi khawatir, saat lagi mengalami ketakutan. Roh Kudus yang ada di dalam saya dan Bapak Ibu. Roh itu yang memberikan penghiburan yang sejati. Yang tidak dapat kita temukan di tempat lain. Hanya Roh Kudus, pribadi Roh Kudus satu-satunya yang dapat memberikan penghiburan yang kekal. Dari hari ini bahkan sampai dengan selama-lamanya. Dan dialah Tuhan yang di dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan mengaruniakan penghiburan yang abadi. Abadi artinya selama-lamanya Bapak Ibu. Tidak pernah sekalipun, tidak pernah sedetik pun Roh Kudus itu meninggalkan kita. Dan saat dalam titik terendah pun Roh Kudus selalu memampukan kita untuk bangkit dari keterpurukan kita, untuk maju berjalan kepada destinasi-destinasi yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan Yesus. Roma 15 ayat 4 dan ayat 4 sampai dengan 6. Roma 15 ayat 4 sampai dengan 6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis sebagai pengajaran bagi kita, bahwa dengan ketekunan dan penghiburan kitab suci kita mempunyai pengharapan. Kiranya Elohim, sumber kesabaran dan penghiburan, mengaruniakan kamu untuk berpikir yang sama seorang terhadap yang lain sesuai dengan Yesus Kristus, supaya dengan satu hati kamu memuliakan Elohim Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa supaya dengan satu hati kamu memuliakan Elohim Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sikap teguh dalam iman yang tidak goyah, walau harus menghadapi tantangan, rintangan, ancaman, kekhawatiran, ketakutan, hambatan dan gangguan yang ada di sekeliling kita. Tapi semua itu ada Roh Kudus dan ada Tuhan yang mampu menghibur serta menguatkan kita dalam segala pekerjaan dan perkataan yang baik dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus yang ada dalam hati saya dan hati Bapak Ibu itulah roh yang menghibur. Roh itu memberikan penghiburan yang kekal. Dan juga kita harus menyatakan melalui perkataan-perkataan kita ya Bapak Ibu. Jangan jadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya kepada Yesus. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya kita keluarkan. Lebih baik apa Bapak Ibu? Lebih baik mendengar daripada berbicara. Jadi baiknya kita mendengar dulu, baru kita ngomong. Jadi ada kata-kata yang harus kita pilih. Ada kata-kata yang sebaiknya kita ucapkan untuk menguatkan, untuk menumbuhkan iman percaya dia kepada Yesus. Kata-kata untuk menyemangati,
kamu luar biasa. Yesus yang ada di dalam kamu luar biasa ya. Yesus yang ada di dalam saya dan Yesus yang ada di dalam kamu, itu yang memampukan kita untuk kita terus boleh menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Untuk kita terus boleh menikmati perkara-perkara yang Tuhan janjikan. Untuk kita boleh menikmati kebaikan, anugerah, dan kasih sayang yang berlimpah daripada pribadi Yesus yang sudah mati bagi saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Luar biasa Tuhan Yesus. Dan saya tutup firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dengan kesaksian. Banyak kesaksian ya Bapak Ibu hidup saya. Hidup saya ini saya jalani dengan ucapan syukur aja Bapak Ibu. Kadang-kadang sudah mau nangis, kadang-kadang berdoa, itu cuman bisa keluar air mata. Tapi saya percaya sekalipun air mata yang keluar Bapak Ibu, itu Tuhan dengar, itu Tuhan jawab, dan Tuhan tahu bahwa air mata saya itu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan akan tampung di kirbatnya sampai saya akan keluar menjadi seorang pemenang. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu di tempat ini, hari-hari yang kita lalui sekarang bukan hari-hari yang gampang Bapak Ibu. Hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh dengan tantangan. Tapi satu yang saya mau katakan Bapak Ibu, percaya pada penyertaan Tuhan. Percaya pada kebaikan Tuhan. Kalau saya boleh berdiri di tempat ini sampai dengan saat ini, bukan karena kuat saya, bukan karena kemampuan saya. Siapa saya ini Bapak Ibu? Tapi semuanya karena penyertaan Tuhan. Semuanya karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya mau saksikan bulan tahun lalu Bapak Ibu. Nanti selengkapnya suami saya akan menambahkan. Bulan Agustus tahun lalu 2023, suami saya mendapat satu proyek pekerjaan umum untuk merenov sekolah yang ada di Palembang. Ada 2 sekolah. Dan waktu itu dana yang diminta itu cukup banyak. Sehingga uang yang harus kami keluarkan dalam jumlah yang sangat banyak juga. Dengan suami saya waktu itu berpikir ini keuntungannya banyak untuk persiapan anak saya yang ini akan kuliah tahun depan, berarti tahun ini ya Bapak Ibu ya. Dan proyek itu diambil Bapak Ibu. Saya sebagai istri cuma dikasih tahu tolong doakan ya. Jadi suami dan anak-anak saya tuh selalu bilang ini, Mami doain aja. Dan anak saya yang besar itu 23 tahun Bapak Ibu. Dia udah punya usaha sendiri, puji Tuhan. Dan selalu setiap kali ada usaha, ada dia mau buka apa selalu, Mami tolong dong doain Mami. Saya bilang jangan titip doa, kamu punya iman artinya Tuhan juga bisa menjawab doa kamu. Enggak Mami, tapi kalau Mami yang doa itu lebih powerful, itu kata dia, itu kan kata kamu, saya bilang. Tapi Tuhan menaruh powerful kuasa doa itu buat saya dan buat kamu, saya bilang gitu. Sampai akhirnya proyek berjalan dan menunggu uang yang akan diturunkan ya dari pemerintah itu. Sampai akhirnya Bapak Ibu di Desember 2023 kemarin, ternyata proyek itu proyek bodong. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan saya dan suami waktu itu. Saya waktu dikasih tahu suami, saya langsung lemes gitu ya. Saya langsung ke kamar saya, di tempat di mana saya biasa berdoa. Saya punya ruangan khusus satu untuk berdoa. Dan saya waktu itu cuma bilang, Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu cuma doa saya Bapak Ibu. Dan hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang penuh dengan kesulitan demi kesulitan. Hari-hari yang penuh dengan air mata. Hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Tapi ada satu kekuatan yang Tuhan terus tambah-tambahkan. Yaitu Tuhan tetap berikan saya kemampuan untuk saya lewati hari-hari saya. Dan boleh saya panggil suami saya untuk melanjutkan kesaksiannya.
Shalom. Sorry. Kalau ingat ini, saya bisa nangis terus terang. Ceritanya begini. Tadi istri saya sudah cerita sekilas. Siapa yang di sini backgroundnya pengusaha? Ya, akhir-akhir ini setiap pengusaha merasakan betapa beratnya. Betul kan Bapak-bapak? Kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai pengusaha, kita sebagai imam di rumah. Ya, saya waktu itu ketika bilang, Mi, saya ada proyek. Harapan saya di kepala saya begini loh. Saya sudah COVID 2 tahun, kami mantap makan tabungan. Tiap hari makan tabungan, harapan saya, usia saya waktu itu 50 tahun, saya pikir saya sudah pensiun. Saya sudah hitung, saya orangnya tipikal, saya berbeda dengan istri saya. Saya menghitung semua apa yang harus saya dapatkan. Karena saya tahu, saya dari kecil, saya terlahir sebagai anak tunggal, hidup saya sebagai orang pas-pasan, pas tanggal 5, pas tanggal 20, pas tanggal 30 bayar hutang. Karena saya bukan orang ada, saya juga orang pas. Jadi saya cuma bilang istri saya, sudah biaya kuliah nanti saya yang pikirkan. Anak saya besar, kebetulan kuliah kemarin juga di Jakarta. Anak saya yang kedua, dia bilang dia mau berangkat ke Malaysia. Sebagai orang tua, saya dari kecil tidak pernah disayang sama orang tua saya. Jadi saya cuma bilang, ini keluarga saya, ini kebahagiaan saya. Ketika proyek itu ada, bagi saya cuma satu, yang saya lihat untung. Saya tidak berdoa lagi, saya cuma hitung untung pasti untung. Buat saya berangkat. Tahun lalu, di hari ulang tahun saya dapat hadiah terindah, hadiah dibohongin orang. Inilah hadiahnya. Ketika itu datang, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, akhirnya kami menutup dengan biaya hidup dengan pinjol. Untuk nutup mobil saya gadaikan, saya betulnya tidak ada utang, akhirnya mobil digadaikan, kami juga hitung pinjol sana, pinjol sini, sampai di bulan Desember. Di bulan Desember, saya lari dari Palembang ke Jakarta. Semua orang Palembang berpikir, wih, Pastor, saya dimana sana, nggak pernah habis uangnya ya, masih pergi liburan. Saya bilang, saya nggak jawab, saya selalu senyum, saya tidak mau masalah saya orang tahu. Ketika sampai di Jakarta, saya ingat itu tanggal 16-an, anak-anak libur sekolah. Saya bukan mau libur saudara-saudara. Saya mau ngumpet dari kenyataan hidup. Pagi, siang, malam saya berdoa, saya selalu berdoa tiap hari apa? Jangan pernah pagi. Saya selalu berdoa, jangan pernah pagi Tuhan, malam terus. Karena kalau pagi, orang WA saya dan telepon saya maki-maki saya. Saya kadang-kadang lihat istri saya, anak saya tidur, mereka bisa pules. Saya tidak bisa pules. Saya cuma lihat mereka tidur jam 2, saya bangun jam 3, saya bangun, saya berdoa. Saya cuma bilang Tuhan, jangan pagi. Jangan pagi Tuhan, saya gak kuat. Waktu itu, saya ingat di Desember, tanggal kita mau Natalan, saya cuma doa bilang begini, Tuhan, kok Natal ini berubah, berbeda buat saya. Yang penting mereka bisa makan, saya makan seadanya. Pokoknya anak istri saya asal makan, mereka makan ayam, saya makan sisa. Saya cuma bilang, makanlah, papi ada duit, makanlah. Saya tidak pernah protes. Tanggal mau akhir Desember kita merayakan tahun baru, kami kumpul keluarga, kami doa bareng-bareng. Kami juga di Jakarta ditampung teman sebetulnya, di apartemen dia. Teman baik juga, dia bilang sudahlah, dia tahu saya punya masalah, tinggal di apartemen dia, saya tidak bisa sewa. Saya sampai bilang Tuhan gini, Tuhan, tadi saya yang di atas, Tuhan jatuhkan saya seperti ini. Kalau saya bilang secara manusia, saya tidak terima. Kenapa Tuhan? Saya sudah melakukan pelayanan, sudah melakukan apapun buat memuliakan nama-Mu. Tuhan manggil saya buat itu.
Tapi kenapa ini bisa seperti ini? Itu benar-benar saya rasakan di titik terendah buat saya. Akhirnya tanggal 30 saya dipanggil polisi waktu itu. Saya laporkan masalah penipuan ini. Awal tahun ada teman saya, teman baik juga, telepon. Tanggal 4 saya ingat. 4 Januari saya dipanggil polisi untuk bikin BAP. Teman baik saya telepon. Kamu kenapa enggak cari si A? Si A ini sekarang orang kuat. Saya bilang sama dia, 13 tahun saya tidak pernah bertemu orang ini lagi. Saya tidak tahu. Tuhan Yesus saja saya tidak tolong saya, gimana dia mau tolong saya? Waktu itu terkeluar kata itu. Terus dia bilang begini, nih nomor teleponnya, nanti kamu telepon. Saya ragu-ragu, telepon tidak. Saya pikir saya mau kantor polisi. Saya sempat WA sama orang tersebut. Dia balas WA saya malam. Dia bilang begini, saya dengar kamu jadi pendeta. Saya tidak mau mengganggu hamba Tuhan, dia bilang. Saya bilang enggak lah bro, saya cuma bantu pelayanan. Kebetulan dia juga orang pelayanan. Sudah selesai cerita, ya sudah besok sore kita ketemu ya. Kita ngobrol. Waktu saya dipanggil polisi, tanggal 4 Januari pagi-pagi, di depan polisi saya baca WA, kata makian dari segala debt collector saya terima. Yang istri saya, yang inilah, yang itulah. Saya cuma sambil berdoa, polisi masih tanya saya, Pak, kenapa komat kamit dari tadi? Dalam hati saya, Bapak baca mantra apa? Enggak, saya bilang. Saya cuma ini Pak, Bapak lihat semua gara-gara ini saya dikejar. Oh ya sudah Pak, saya ikut simpati Pak. Selesai, istri saya bilang mau makan enggak? Saya bilang enggak, nanti aja ya. Udah, di kantor polisi saya ketemu si A. Waktu ketemu si A, dia peluk saya. Udah lama ya kita enggak ketemu. Saya bilang bisa enggak bantu saya kasih berkas saya. Saudara-saudara tahu apa yang dikasih terjadi? Berkas itu dilempar. Ah ini kecil bro, ini kecil. Kalau diperpanjang, kamu akan keluar uang lagi. Kamu mau enggak ini dibuang? Saudara tahu apa enggak? Saya cuma berdua bilang, ini orang apa lagi? Kita lagi punya masalah, malah dibilang begitu. Terus dia tanya saya, dia sambil megang HP, berapa utangmu? Saya enggak jawab, istri juga enggak jawab, berapa cicilan mobilmu yang belum terbayar? Saya cuma diem, kurang lebih kisaran lumayan besar. Ya sudah, berapa nomor rekeningmu? Saudara tahu, dia ambil handphone, dia ketik, dia sambil ngomong begini, ya nomor rekeningnya enggak hoki, dia transfer. Dia bilang, sudah saya transfer ya bro. Saudara tahu enggak? Kami berdua cuma bisa nangis. Waktu itu istri saya nangis. Terus dia panggil saya, Om, Tante kenapa nangis? Kan sudah dilunasi. Saya cuma diam, istri saya juga diam. Ya kami gak bisa ngomong apa-apa sampai hari itu. Ketika dia bilang, terus istri saya ngomong, gimana ya? Sekarang suami saya usaha sepi. Siapa yang kira-kira mau terima dia kerja? Saudara tahu apa yang terjadi? Diambil handphone lagi, gaji sudah saya bayar ya. Kami berdua cuma, hah? Serius? Jadi kebetulan handphone habis baterai, istri ke sana, saya ke sini. Kamu beresin hutang itu apa yang kamu hutang? Saya lihat iya, sudah masuk gajinya. Dia bilang cuma begini. Apa yang saya lakukan sudah kamu lakukan 13 tahun lalu. Apa yang saya lakukan? Saya tanya sama beliau. Waktu saya nggak punya duit, waktu saya nggak punya rokok, waktu anak saya butuh susu, kamu bayar waktu itu. Dia bilang, pay for what kamu sudah bayar di depan. Beri kemuliaan buat Bapak kita di surga. 13 tahun saya tidak ketemu orang ini. 13 tahun orang ini sekarang diangkat. Dia cuma bilang satu, Om pernah ingat enggak? Om pernah tahu enggak? Itu Om lakukan buat saya. Hari ini Om bisa saya balas hanya itu.
Saudara-saudara tahu Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kita diangkat, kita dipanggil, kita disediakan dimanapun kita berada. Jangan pernah lihat masa lalu kita siapa, saudara-saudara. Saya percaya hari ini, kalau saya cuma bisa menyaksikan ini, sampai hari ini, dia bayar saya Januari, Februari, Maret saya di Palembang, saya tidak bekerja. Tiap bulan dia kasih saya gaji. Akhirnya dia panggil kemarin Maret, Om datang ke Jakarta, saya sediakan ruangan buat Om bantu saya. Sampai hari ini. Beri kemuliaan buat Bapak kita di surga. Saya bisa menyaksikan ini apa? Saya bilang sama istri, kalau bilang hidup hari ini, kita kekurangan. Kalau bilang, tapi karena kami punya keluarga yang sehat, kami keluarga yang utuh, Tuhan tidak pernah tinggalkan dimanapun kita berada. Ya, kita menyaksikan, Nathan mau nyanyi juga. Hari ini kebetulan anak saya hobi nyanyi yang kecil, kalau yang itu hobi gambar, yang ini pelayanan di musik, nanti dia akan berangkat, dia akan menyanyikan apa nah? Ya, oke, kami nyanyi bareng-bareng ya tuh. Pujian ini, pujian yang menjadi kekuatan dalam hari-hari untuk saya lewati Bapak Ibu. Bahwa satu yang saya tahu sampai dengan detik ini, penyertaan Tuhan lah yang membawa saya dan keluarga untuk keluar dari masalah demi masalah. Untuk mendapatkan kekuatan dari tantangan, badai, rintangan yang datang rasanya bertubi-tubi. Tapi penyertaan Tuhan Yesus, Dia tidak pernah tinggalkan kami dan keluarga. Dan saya juga percaya penyertaan yang sama untuk saya dan Bapak Ibu dari Tuhan kita yang luar biasa. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Thank you, sayang. Menghampiri hidupku, Saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat
hadirat-Mu, tantangan jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu menopang-Mu dilewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikan ku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku lewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku Lebih dari pemenang. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah terima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema dalam hati kami masing-masing Tuhan. Hidup kami semakin hari, kami semakin diubahkan. Kami mengalami metanoia di dalam Tuhan. Kami terus berproses yang terbaik di dalam Tuhan. Dan manusia roh kami dibangun bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu, kami adalah kecintaan-Mu Tuhan. Dan kami tahu kami hidup oleh karena penyertaan Tuhan sampai dengan detik ini. Kami hidup oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kalau kami sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, tapi Engkau tidak pernah berhenti. Roh Kudus yang akan selalu memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, bahkan senantiasa memberikan kami pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah takut menjalani hari-hari kami Tuhan, karena kami tahu ada Tuhan yang beserta dengan kami. Ada Roh Kudus yang selalu berjalan bersama dengan kami. Engkau menjadi gembala kami dan kami menjadi domba-Mu Tuhan. Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Dan sekali-kali pun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami pegang janji kebenaran di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami pegang kebenaran, kami pegang janji-janji-Mu yang tidak pernah Engkau dustai kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan yang lemah Tuhan. Engkau hibur yang susah. Kau menyembuhkan setiap hati yang terluka. Engkau menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat kami pulang, kami tidak pernah akan sama lagi ketika kami datang. Karena pengurapan yang baru daripada Tuhan, karena penghiburan yang kekal daripada Roh Kudus, itulah yang memampukan kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, from glory to glory, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah rasa syukur kami. Inilah kami semuanya anak-anak Tuhan. Dan kami mau Tuhan pakai kami lebih dan lebih lagi. Tuhan berfirman kepada kami lebih dan lebih lagi. Karena hari demi hari kami mau menghidupi kebenaran akan Engkau sendiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang sudah terima kebaikan demi kebaikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Siapa yang merasakan dahsyatnya rahmat Tuhan dalam hidup kita? Boleh kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan.
Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang begitu indah Tuhan yang telah kami dengarkan. Biar kami menjadi suatu pedoman kekuatan dalam hidup kami. Engkau berkati juga hamba-Nya Tuhan dalam setiap pelayanannya, dalam setiap kehidupannya. Engkau pakai ia lebih lagi dan lebih dahsyat Bapa. Kini tiba saatnya kami akan memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Biarkanlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan bagi kerajaan-Mu Bapa. Ini doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara bisa memberikan dengan penuh ucapan syukur dan kita akan menyaksikan YS. Aku ada hari ini karena Yesus baik. Shalom semua, kami dari YHS Worship Palangkaraya. Saksikan lagu Indahnya Kasih Tuhan hanya di YHS Media. Yesua Masya, bless you. Sebab kasih setiamu tak pernah berakhir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Shalom Heroes Conference 2024. Herodes masih ada mau membunuh generasi muda, tapi kabar baiknya ada roh yang lebih berkuasa dari semua roh yang ada di muka bumi ini. Seorang pahlawan bukan hanya mengejar mujizat, tapi dia jadi mujizat untuk orang lain. It's time to rise up. Don't ever give up. It's time to rise up. Remember, you have a great God. It's time to rise up. Don't ever give up. Rise up, rise up, rise up. Rise up, rise up, rise up. Rise up, rise up, rise up. Remember, you have a great, great God. You are God and I am not. So take your place above my life. Everything and all I am, I'm holding on to your plan. My life is not my own. So come and take control. 'Cause you alone are good. You are good all the time. And your love endures forever. You are good all the time. You are good. Come on, sing you are good. You are good all the time. Masih semangat tuh muji Tuhan, amin. Saya mau mendengar suara tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan, come on. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa bangkit berdiri. Kita rayakan sukacita yang dahsyat bagi Tuhan. Hey! Haleluya! Biarkan hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Come on, yes, jemaat katakan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Katakan, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Sebose, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Saya mau melihat tepuk tangan Bapak Ibu Saudara di atas kepala kita, kawan. Sama-sama kita bersorak bagi Tuhan. Say, oh 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 oh, oh 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 oh, oh yeah. Saya mau dengar suara jemaat, katakan, Kaulah pengharapan, Kau beri. Haleluya, haleluya, come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, serukan haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati hari ini. Amin. Saya sementara masih praise itu, saya masih menangis dengar kesaksiannya. Asli. Ini saya ngomong sambil saya tahan, nggak nangis. Benar-benar kesaksian yang nyata, yang hidup. Dari kesaksian ada 2 poin yang kita pegang Bapak Ibu. Perbuatan baikmu tidak akan sia-sia. Teruslah berbuat baik, engkau pasti menuai. Yang kedua, orang yang melayani Tuhan tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Mungkin orang lain merencanakan yang buruk bagi kita. Tapi Tuhan, rancangan yang terbaik itulah yang terjadi dalam hidup kita. Teruslah melayani Tuhan dan teruslah menabur yang baik. Engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita angkat wajah kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Oleh sebab itu sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau menerima dan menikmati segala berkat-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, tengadahkanlah wajahmu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai memberkatimu untuk selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.